Manajer Manchester United, Erik ten Hag, muncul sebagai pemenang dalam pertandingan testimonial untuk bek Utrecht, Mark van der Marel, yang bertentangan dengan laporan bahwa ia kalah dalam pertandingan tersebut. Berita kekalahan tim Ten Hag sebelumnya di-blow up besar-besaran oleh Daily Mail, Man, dan Mirror, surat kabar ternama Inggris. Ketiga media segera mengubah tajuk utama artikel mereka seputar Ten Hag dan pertandingan testimonial yang ia kelola bersama salah satu tim di FC Utrecht. Dari sini terlihat media nasional Inggris sangat tidak kredibel, tidak melakukan pengecekan fakta untuk mendapatkan hasil yang benar. Nyatanya mereka seringkali lakukan itu jika bisa menggiring opini negatif terhadap Ten Hag. Lagi pula, siapa yang pernah peduli dengan hasil testimonial sampai sekarang? Ten Hag, yang diberi izin oleh United untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, memimpin tim mantan pemain Utrecht meraih kemenangan 2-1 atas tim pemain Utrecht saat ini. Van der Marel, yang pensiun pada akhir musim lalu, mencetak gol hiburan di menit-menit akhir untuk tim yang kalah. Setelah pertandingan, Ten Hag memberikan penghormatan kepada Van der Marel, memuji prestasi dan dedikasinya untuk FC Utrecht. Bos United sekarang akan kembali ke Manchester, di mana timnya sedang mempersiapkan perjalanan ke Southampton akhir pekan depan. Kemenangan itu menjadi dorongan yang disambut baik bagi Ten Hag, yang telah menghadapi tekanan setelah kekalahan berturut-turut United di Liga Primer dari Liverpool dan Brighton. Manchester United dan DHL, mitra logistik resmi klub, telah memperpanjang kemitraan jangka panjang mereka, yang kini akan berlangsung hingga 2027. Kemitraan yang dimulai pada tahun 2011 ini didukung oleh tujuan bersama, untuk menginspirasi perubahan positif di antara komunitas global yang dilayani oleh kedua organisasi tersebut, dan akan terus berlanjut dengan evolusi kampanye A World United, dengan tujuan baru di bawah seruan baru, United for One Goal. Kampanye United for One Goal memanfaatkan kekuatan olahraga dan bisnis untuk membantu mewujudkan dunia yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan, dengan mengakui para penggemar dan pahlawan lokal yang membuat perbedaan di komunitas mereka, baik melalui waktu sukarela untuk tujuan yang baik atau menginspirasi perubahan positif melalui inisiatif akar rumput. Nominasi yang layak, yang berbagi nilai-nilai kemitraan keberlanjutan, kerjasama tim, kinerja tinggi, dan efisiensi, akan dimasukkan dalam program pengakuan United for One Goal, dengan hadiah termasuk merchandise Manchester United yang ditandatangani, tiket pertandingan di Old Trafford, dan kesempatan unik untuk bermain di lapangan terkenal di Theatre of Dreams. DHL telah menjadi bagian dari keluarga mitra Manchester United selama 13 tahun. Marcus Rashford telah bekerja keras dalam sesi privat di luar fasilitas latihan Manchester United, dan pelatih pribadi sang penyerang adalah mantan pemain akademi, yang bekerja dengan banyak atlet papan atas dalam olahraga tersebut. Kliennya termasuk pemain seperti Kay Rooney dan Bruno Fernandes. Ryan Hopper adalah pelatih sepak bola swasta yang melatih beberapa bintang terbesar Manchester, termasuk sesama lulusan akademi Rashford. Hopper adalah bagian dari Akademi United sejak usia 6 hingga 14 tahun, dan kemudian bermain sepak bola profesional untuk Accrington Stanley di League 2 saat remaja. Pemain yang kini berusia 30 tahun itu juga sempat dipinjamkan ke Dresden, dan tampil 33 kali untuk klub Divisi 7 Moseley. Saat ini, Hopper menjadi pelatih pribadi para bintang, dan mendapatkan respek dari beberapa pemain papan atas. RH, julukannya, melatih Rashford sepanjang musim panas, dan hingga musim Liga Primer 2024-2025 dimulai. Selain Rashi, klien lainnya termasuk Bruno Fernandes, Diogo Dalot, dan mantan pemain sayap United, Anthony Elanga. Ella Toone, yang bermain untuk tim United Women, juga merupakan klien Hopper dan telah terlihat berlatih keras menjelang Liga Premier Wanita. Selain pemain sepak bola profesional yang disegani, Hopper juga bekerja dengan prospek akademi elit, termasuk putra Wayne Rooney,
KAI Rooney. Anak berusia 14 tahun itu merupakan bagian dari Akademi United. Bintang akademi lainnya seperti Jadon Heskey dari Manchester City dan Daniel Gore dari United juga merupakan klien Hopper. Pelatihan Hopper mencakup segala hal, mulai dari kekuatan dan pengondisian di pusat kebugaran, hingga latihan menembak di lapangan. Rashid terlihat mengasah keterampilan menyerang dari luar kotak penalti, menyempurnakan latihan berputar, dan menyelaraskan permainan umpannya dengan Hopper. Rashford juga berlatih gerakan tinju, latihan gerak kaki, dan latihan pliometrik yang digunakan untuk meningkatkan stamina dan tingkat kebugarannya. Meski Fabrizio Romano membantah ada kontak antara pejabat MU dengan Adrien Rabiot, sejumlah laporan semakin gencar mengabarkan Ineos bisa membuat kejutan. Berstatus free agent, Rabiot sangat mungkin bisa menjadi pemain MU meski jendela transfer sudah ditutup. 2 tahun lalu Rabiot nyaris bergabung dengan Manchester United. Dan Rabiot memiliki hubungan yang sangat baik dengan tim asuhan Erik ten Hag, menurut ibunya Veronique. Pada tahun 2022, kesepakatan untuk Rabiot tampaknya telah disetujui. Gaji dilaporkan hampir selesai, dan biaya transfer sebesar 15 juta pound telah dinegosiasikan. Tetapi sang gelandang tiba-tiba membatalkannya. Sang ibu membantah rumor tentang dirinya, yang menuntut komisi hampir 9 juta pound. Sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2022 yang gagal. Menurutnya, kesepakatan itu gagal, karena Rabiot dengan cepat memutuskan untuk tetap di Turin. Ibu Rabiot pernah menjadi sosok yang kontroversial di masa lalu, namun pengakuan ibunya menjadi pertanda baik untuk setiap negosiasi potensial kali ini. Jika Rabiot tiba di Old Trafford musim panas ini, seperti yang dilaporkan dapat terjadi, maka Veronique yang kontroversial itu akan mengikuti putranya ke Manchester. Manchester United dikabarkan menyatakan minatnya kepada bek tengah Tottenham Hotspur, Christian Romero, selama bursa transfer musim panas yang baru saja ditutup. Setan merah dikaitkan dengan banyak bek tengah papan atas, termasuk Jarrad Branthwaite dan Jean-Claire Todibo, sebelum mendatangkan Leny Yoro dan Matthijs de Ligt ke Old Trafford. Menurut Gaston Edul dari TC Sports, Romero juga termasuk di antara bek tengah yang diincar United musim panas ini. Dikabarkan United, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain mendekati Tottenham untuk menjajaki situasi, tetapi raksasa London Utara itu menolak untuk berunding tentang Romero. Spurs tidak mematok harga untuk pemain internasional Argentina itu, yang telah memainkan peran penting dalam kemenangan La Albiceleste di Copa America dan Piala Dunia. Laporan tersebut menambahkan bahwa Romero jelas akan meninggalkan Tottenham untuk bermain di salah satu klub terbesar di dunia karena nilai jualnya yang tinggi. Karena itu, Spurs diperkirakan akan menerima penawaran untuk bek tengah bintang mereka musim panas mendatang, ketika ia hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. United berencana untuk menambah bek ke dalam jajaran mereka musim panas mendatang. Karena itu, pemain berusia 26 tahun itu bisa menjadi pilihan cerdas bagi Erik ten Hag setelah menunjukkan kemampuannya di berbagai liga dan di panggung internasional. Fakta bahwa Romero secara teratur bermain bersama Lisandro Martinez untuk Argentina semakin membuatnya menjadi target yang menarik.